A speech by member the House of Representative of the Republic of Indonesia, Mr. Profesor Dr. Insinyur Johar Arif bin Husin. Please welcome. Kata sambutan anggota DPR RI kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kesempatan kita hadir di majelis wisuda hari ini. Semoga kita niatkan dan kerjakan mendapat redha rahmat Allah SWT. Salam junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang sama kita hormati teman kita Profesor Ibnu Ludikti, Ketua dan seluruh pimpinan dari STIM Sukma yang mewakili Pak Wakil Gubernur, maaf, terima kasih hadir. Kemudian Ustaz Fuad, pengurus yayasan, dan yang mulia Tuanku Tengku Kejuruan, Fauzi, dan seluruh tengku-tengku datuk-datuk yang hadir pada hari ini. Para orang tua, wisudawan, dan wisudawan yang berbahagia. Syukurlah kita hari ini bahwa kita menyaksikan sejarah bangkitnya setiap individu yang wisuda hari ini untuk bakal menempuh kehidupan barunya di dalam dunia, di luar dari dunia kampusnya. Tentu bekal-bekal sudah cukup. Berbahagialah Anda bisa kuliah di STIM Sukma, karena kita tahu fasilitas dan kualitasnya sungguh sangat membanggakan. Saya berulang kali berkunjung, memonitor terus perkembangan dari STIM Sukma kita ini. Nah, oleh karena itu bersyukurlah saya katakan bahwa data yang kita dapatkan dari jumlah umur usia muda 18 sampai 24 tahun ada sekitar 27 juta jiwa. Ada 27 juta. Tapi yang masuk ke perguruan tinggi hanya sekitar 5 juta. Ada 22 juta orang yang mestinya masuk perguruan tinggi, entah kemana mereka. Mencari masa depannya masing-masing. Apa yang perlu saya ingatkan mari di sini untuk mengingatkan Anda supaya bersyukur dan berjuanglah agar saudara-saudara sebaya Anda yang 22 juta itu bisa menikmati kehidupan yang lebih baik hasil dari karya-karya saudara. Ini beban bagi kita semua karena tidak semua remaja punya kesempatan untuk duduk perguruan tinggi walaupun keinginannya ada. Walaupun kemauan ada tapi kesempatan itu masih. Oleh karena itulah kita berjuang terus agar bangsa ini lebih makmur, lebih berkualitas. Tadi kita mendengar bagaimana keluhan jiwa dari Dr. Cicik Nurdani sebagai ketuanya dalam pidatonya. Bagaimana sulitnya mengelola perguruan tinggi pada saat ini bukan semakin mudah, malah semakin sulit dibuat oleh kebijakan-kebijakan yang tidak tentu ujung arahnya. Tentu ini tidak kita biarkan. Kami di Komisi 10 DPR RI yang salah satu mitranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terus menggedor mana-mana yang perlu diutamakan dan mana yang perlu tidak diperlukan. Contoh tadi masalah izin, begitu susahnya sekarang untuk ujian program studi, ribuan antri izin program studi. Entah berapa tahun kemudian baru bisa tuntas. Ini hendaknya ke depan kita akan sisihkan. Berilah kesempatan kepada Elwadikti saya cukup untuk mengurus itu. Tidak mungkin pusat bisa mengurus puluhan ribu. Dan mereka menyelesaikan paling satu pekan satu bulan sebulan, paling 4-5 program studi. Dengan segala macam permohonan dari seluruh tanah air. Ini juga salah satu menghambat pendidikan tinggi kita dengan birokrasi yang begitu dahsyat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kita ada L2 Dikti, hendaknya itu dimanfaatkan. Tidak semua harus di pusat. Percaya, sudah diangkat, sudah disumpah Kepala L2 Dikti, ya percayakan kepada mereka di Indonesia ini untuk membantu mengembangkan pendidikan tinggi. Nah kemudian kita juga tahu makin sulitnya, tadi dikeluhkan oleh Ibu Cici, LAM, Lembaga Administrasi Mandiri. Ini kita melihat sudah orientasinya bisnis. Kita akan minta kepada Menteri kalau bisa dikembalikan ke Ban PT, LAM ini dibubarkan saja. Karena manfaatnya tidak baik bagi perkembangan pendidikan tinggi kita. Dulu kita bisa dibantu, kenapa sekarang tidak bantu? Sedangkan di Undang-Undang Dasar kita, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Karena negara belum mampu, maka diserahkan pada masyarakat. Maka berdirilah perguruan tinggi swasta. Sebenarnya perguruan tinggi swasta ini disokong oleh pemerintah, bukan disakiti seperti saat ini. Banyaknya peraturan yang sungguh menggemparkan. Tambah lagi tugas-tugas kepada dosen untuk meningkatkan kualitasnya pun semakin banyak beban. Sampai-sampai untuk naik pangkat pun harus ada tulisan di luar negeri. Aturannya dibuat-buat untuk menyusahkan. Ya, sesudah tantang Menteri tentang Skopus, alangkah bodohnya kita, saya katakan kepada Menteri, kita kasih kepada lembaga luar negeri sana hasil penelitian kita dan kita bayar lagi 2 kali bodoh. Hasil penelitian kita serahkan ke luar negeri, kita bayar, kan 2 kali bodoh. Cukup kita saja dalam negeri, orang kita yang menilai, bukan siapa yang menilai. Kita bisa menilai sendiri perguruan tinggi kita. Termasuk pengangkatan guru besar. Masa tidak percaya dengan senat guru besar ada di perguruan tinggi negeri? Kalau swasta serahkan ke L2 Dikti yang membentuk timnya. Yang paling tahu siapa pantas di guru besar itu di Gajah Mada adalah senat guru besar Gajah Mada. Bukan staf-staf yang diangkat oleh menteri di pusat sana. Ini harus kita kembalikan dan mudah-mudahan secara perlahan Menteri mengikuti. Kami nyatakan, saya nyatakan belum kepada Menteri, jangan salah mengurus pendidikan. Kalau membuat jembatan, membuat rumah salah, bisa diperbaiki. Tapi pendidikan salah, hancur generasi bangsa. Berulang saya sampaikan, hati-hati. Program belajar Merdeka, Kampus Merdeka, ini belum ada kajian ilmiahnya. Belum ada uji publiknya, tahu-tahu secara masif diberikan kepada seluruh perguruan tinggi dan seluruh pelajar di Indonesia. Korban, ambillah sampel. PTN-PTN terkemuka situ dulu. Ya. Dan kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan pendidikan itu adalah menjadikan orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini mau digeser menjadi ahli, terampil, mau jadikan tukang semua alumni-alumni. Harus kita perbaiki, jangan sampai begitu. Silakan vokasi, berbuat seperti itu, tapi untuk umum, jangan jadikan tukang semua alumni-alumni dari perguruan tinggi. Untuk jadi ahli ya, dan terampil. Itulah sekarang yang harus kita tantang. Terima kasih Bu Tim Sukma menyampaikan ini jadi catatan kami, insya Allah kita akan lakukan. Nah kemudian kepada para mahasiswa yang sudah berubah sekarang jadi sarjana, seperti pesan saya yang lalu kepada mahasiswa-mahasiswa di mana saja kalau ada wisuda, Anda harus jadi orang sukses, amin. Ada 2 kunci sukses anak-anakku. Pertama, kompak sama Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan jauhi. Yang menentukan karir rezeki masa depan kita adalah Allah. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan direksi, bukan menteri, bukan presiden. Yang menentukan karir rezeki masa depan kita Allah. Bicara dengan Allah, bangun malam-malam, berdua ngomong. Aku mau jadi ini, tapi gak mungkin aku mampu pembiayaan atau apa segala macam. Mudah bagi Allah kalau kita dekat dengan Dia. Kunci yang pertama.
Kunci yang kedua, sayangi, hormati ibu bapamu. Senang hati ibu ayahmu, Allah akan senangkan engkau. Sakit hati ibumu ayahmu karena engkau, Allah akan hancurkan masa depanmu. Makin sering kau sakiti hati ibumu ayahmu, makin hancur masa depanmu. Ingat itu. Jangan berdebat, apalagi bertengkar dengan ibu dan ayah. Walaupun engkau benar, jangan berdebat dan bertengkar. Diam. Diam, mama lagi merepet, lagi marah tentang itu. Walaupun kita tahu itu tak betul, diam. Bapak lagi marah, kita tahu betul. Nanti sudah tenang, sudah sore atau besok. Ma, yang semalam itu begini. Pak, sudah calling down, tidak ada lagi emosi. Cerita baik-baik dengan orang tua. Senangkan hati orang tua. Kunci kalau Anda mau sukses, ya. Sayangi, hormati ibu bapamu di mana saja dan kapan saja. Gembirakan dia. Tuhan akan gembirakan engkau. Mungkin kamu sudah nanti punya suami, mungkin sudah punya istri. Ajak istrimu untuk menyayangi orang tuanya. Hai para istri, ajak suamimu untuk menyayangi orang tuanya. Untuk apa? Untuk kalian bahagia, makmur hidup ini. Karena orang tua reda, karena reda Allah tergantung daripada reda orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Jangan sedihkan hatinya. Gembirakan mereka. Insya Allah engkau akan mendapatkan yang di luar daripada perkiraan kita. Karena doa orang tua ini dahsyat membuka pintu langit. Insya Allah kalian jadi orang hebat semuanya. Amin. Maafkan saya setelah acara ini saya harus keluar. Karena setelah zuhur nanti saya ditunggu di Kabanjahe, ada pertemuan perpustakaan nasional program Kabupaten Pusat. Saya diminta sebagai pembicara utama di situ. Mohon maaf Profesor Ibnu, ya, saya meninggalkan tempat dan seluruh pimpinan yayasan, seluruh hadirin, mewakili Pak Wagub, seluruh sudawan, insya Allah, dan terutama yang sangat dihormati, ya, Bawah Duli, ya, Tuanku Tengku Kejuruan dan Tengku Datuk yang hadir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Presenting souvenirs by Chairwoman of STEAM Sukma Medan to member the House of Representative of the Republic of Indonesia. Pemberian Cindramata oleh Ketua STEAM Sukma Medan kepada anggota DPR RI. A speech by Head of Education Service Institution, Mr. Profesor Ibnu Hajar MSI. Please welcome. Kata sambutan, PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Ibnu Hajar MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar STIM Sukma yang menggelar acara wisuda pada pagi hari ini, seluruh pengurus yayasan dan juga tentu sahabat-sahabat saya, pengelola kampus yang sangat hebat ini. Yang saya hormati para undangan hadir, tadi disebutkan Pak Wakil Gubernur, tapi saya kira ada yang mewakili sahabat saya, khas senyumnya, penampilannya. Kemudian tentu hormat saya juga kepada tamu dari, ini disebutkan Tengku. Saya takut salah menyebut nama karena baru mendengar sepintas. Sudahlah, saya sebut saja semua tengku-tengku yang hadir, yang berhadir pada kesempatan hari ini. Kemudian tentu tadi hormat kita kepada Bangda kita, Bang Johar Arifin, yang sudah memberikan sepatah kata, dua kata yang sangat menyejukkan dan menyemangati kita. Ada sahabat-sahabat saya dari kampus, rektor periode sebelumnya, dari Universitas Harapan. Khusus tentu saya ingin menyapa Bapak Ibu orang tua yang pagi ini saya kira memperoleh hadiah istimewa. Banyak hadiah Bapak Ibu yang mungkin sudah didapat, tapi tidak semua orang bisa mendapat hadiah hari ini seperti hari ini. Tadi disebutkan oleh Pak Johar, ada banyak orang yang kepingin masuk ke dalam ruangan ini, ikut wisuda. Jangankan wisuda Bapak Ibu, untuk kuliah saja nggak bisa. Bisa karena keterbatasan waktu, mungkin biaya, kesempatan, sehingga memang bagi adik-adik dan anak kami ini menjadi sesuatu yang harus disyukuri. Kemudian khusus kepada anak-anak kami, adik-adik kami, tentu saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas nama pimpinan, selaku pimpinan LE2 Dikti, maupun secara pribadi, saya sampaikan selamat kepada adik-adik anak-anak kami. Kalian sudah berubah hari ini menjadi sumber daya manusia. Katanya Bapak Ibu, pendidikan itu tugasnya adalah to create human to be human being. Rupanya ada beda human dengan human being. Kalau human ya seperti orang kebanyakan sama, tapi bedanya nanti human being ketika orang-orang ini sudah diberi bekal sehingga dia punya kapasitas. Kalau mau disebutkan lebih keren itu profesional. Jadi human being adalah peristiwa proses di mana pendidikan menghasilkan calon-calon yang siap memasuki tantangan kehidupan khususnya dalam dunia kerja. Anak nelayan memancing ikan, ikan dipancing di pagi hari. Tentu saya selalu saya sampaikan terima kasih kepada kita hadirin sekalian sudah diundang dalam acara wisuda ini. Gak ada yang bertepuk. Padahal udah capek saya nulis pantun itu. Bapak-bapak, saya tidak jurusan pantun Pak. Tapi selalu Pak Gubernur kita Eri selalu nyindir saya kalau jumpa di acara. Ini pasti nanti kasihnya pantun ini gitu. Jadi udah terbiasa dengan situasi itu, asal duduk langsung bikin pantun gitu. Tapi maklumlah, namanya juga tak biasa dan tak bisa, maka bisa salah atau tak cocok iramanya. Tadi Bang Johar saya mau kasih khusus untuk dia. Tapi karena sudah buru pergi nggak apa-apa, nanti tuan-tuan tengku-tengku sampaikan kepada Bang Johar. Burung pimpin terbang ke atap, turun ke bawah ke pohon bunga. Kalau sudah Bang Johar Arifin yang bercakap, sepertinya urusannya selesai semua ini. Hadirin yang berbahagia, anak kuda jalan melompat berlari-lari ke tepi telaga. Kepada Anda semua saya ucapkan selamat, saya doakan segera kalian dapat kerja. Itu baru mantap. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peristiwa hari ini bagi sebagian orang itu membuat iri. Bagi adik-adik dan anak kami sesuatu yang harus disyukuri. Tapi cobalah bayangkan setelah keluar dari ruangan ini, kira-kira apa yang akan dihadapi.
Kebayang nggak setelah keluar dari sini akan menghadapi apa? Maka ada yang mengatakan begini, Anda baru keluar dari kampus kecil. Kok kecil Pak? 4 tahun. 150 SKS, 144 SKS Pak, kok masih kecil? Ya, kami setuju dan mengaku kalau Anda itu sudah disiapkan kompetensi Anda. Ada yang namanya kompetensi konseptual, ada kompetensi teknikal. Kalau diuraikan itu agak 1 SKS kuliahnya itu. Oke lah. Tapi masalahnya adalah Anda akan berhadapan dengan sebuah realita. Makanya dia mengatakan you will face the real life university. Universitas yang sesungguhnya. Kalau ini semacam miniatur saja. Banyak kemudahan di sini. Anda belajar, Anda bertemu dosen, Anda diskusi. Kalau Anda nggak bisa nyiapkan tugas, PowerPoint, Anda tanya teman. Kongsi-kongsi, bagi-bagi. Gitu kan? Mengeluh, jumpa dosen. Jumpa dengan direktur, ketua. Orangnya cantik, senyumnya ramah. Tapi kalau ngomong pedas juga. Lapor. Gak bisa Bu bikin ini, gak ada buku ini, dibantu. Selesai sekarang, oke. Lalu setelah ini, nah itulah yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 10. Kita punya masalah di alumni kita. Bapak Ibu, saya sudah menghadiri hampir puluhan wisuda. Kalau saya catat, saya sudah hampir menamatkan menghadiri yang namanya wisuda itu hampir 20.000 orang. Saya setahun setengah tugas dialektik. Hampir saban bulan itu ada wisuda. Bahkan saban minggu, bahkan tiap hari Pak. Kadang-kadang saya mikir juga, ini kemana ini adik-adik ini? Anak ini kemana ini? Kalian jangan terus terdiam, jangan terus takut. Tidak. Bukan, persoalannya sangat simpel saja. Bekal itu sama. Universitas A, B, C tamat. Jurusan manajemen ya, kita ini ada manajemen kan? Sama. Bukunya sama, Robin kayak siapalah itu. Kalau teori manajemen si Robin Hood enggak kalian. Buku teori kepemimpinan sama. Kalau belajar di luar negeri juga, di Inggris, di Massachusetts, mau belajar di Manchester University misalnya. Saya pernah ke sana. Saya lihat bukunya sama. Coba, saya baca terakhir, perkembangan terakhir, tren dalam rangka melihat ranking kampus. Ternyata bukan seberapa bagus bukunya, buku karangan siapa yang dipakai, bukan itu ternyata. Persoalannya adalah bagaimana mendekatkan, menyiapkan yang namanya lulusan ini dengan dunia real. Semakin dekat dia, semakin sedikit persoalannya, itu makin bagus kampusnya. Nah disitulah persoalan kita. Kadang-kadang, ini mohon maaf, otokritik bagi LDIK dan kita semua. Kita tak mau menengok keluar. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Bidang keterampilan apa? Skill apa? Ada hard skill, ada technical skill. Nah, soft skill. Persoalannya ternyata ada di situ. Bahasa lainnya Bapak dan Ibu, anak-anak kami, persoalan kalian bukan IP-nya rendah, bukan tidak cukup SKS-nya, bukan tidak diakui jasanya, tapi bagaimana Anda begitu keluar dari kampus ini, dianggap orang yang sudah punya kapasitas, punya talent, itu punya kemampuan adaptasi, bisa mengadaptasi bekal Anda itu di dunia kerja. Persoalannya di situ. Teori sama, beban kuliah itu kurang lebih sama Pak. Gak ada yang melampaui sampai 180 SKS, gak ada. Sepanjang yang saya ingat ketika saya kuliah dulu juga, saya tamat 86 itu, saya hitung sama 144 plus tambah 6 karya akhir. Ada itu namanya skripsi, ada tugas akhir, totally 150. Tapi masalahnya adalah bukan di situ lagi. Nah inilah sebetulnya yang saya mau titip kepada anak-anak kami, adik-adik kami. Apa yang perlu kalian persiapkan adalah kalian harus berlatih mengadaptasi kemampuan itu untuk menghadapi dunia real di depan. Keluar dari kantor, keluar dari acara ini, kalian sudah masuk ke dalam sebuah kancah besar. Saya selalu menganalogikannya dengan stadion. Pintu utara, pintu selatan, pintu barat, pintu timur, tenggara, masuk. Lalu berkumpullah kalian. Dari mana tamat?
prodi ini sama manajemen, ketemu lagi manajemen, ketemu lagi manajemen. Anda mau kemana? Sama-sama pusing. Inilah entah mau kemana. Yang paling klasik adalah daftar menjadi PNS, daftar menjadi pegawai BUMN. Padahal dunia sekarang berubah. Globalisasi sudah melanda kita. Hari ini kita sudah masuk dalam sebuah era di mana digital itu bermain di semua bidang. Dipakai di semua bidang. Hampir 8-90% hari ini dunia kerja itu tak bisa dilepaskan lagi dari yang namanya pemanfaatan digital. Sekarang jawablah pertanyaan itu. Are you ready? Ya, siapkah Anda untuk menjadi bagian bekerja tapi juga punya kapasitas digital? Balik-balik ke belakang, adakah mata kuliah, kompetensi yang disiapkan oleh kampus untuk memberikan kemampuan digital? Dunia hari ini dunia digital. Maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan orang yang punya talenta, digital talent. Kalau itu tidak ada, maka itu yang jadi masalah. Ada banyak instansi, kantor, industri yang itu merasakan keluhan ini. Banyak alumni yang nampaknya nggak siap kerja. Banyak alumni yang tidak mengadaptasi, tidak bisa mengadaptasi kemampuannya dalam konteks dunia kerja. Oleh karenanya anak-anak kami, adik-adik kami, saya hanya ingin men-stressing satu hal penting kepada kalian. Kemampuan adaptasi itu harus kalian latih, kalian persiapkan. Ada dua dimensi yang berhubungan dengan kemampuan adaptasi. Apa yang disebut dengan adaptasi dalam bidang kerja. Mau tak mau itu harus dilakukan penguatan dalam bidang-bidang. Antara lain yang hari ini itu. Pertama saya sebut sudah digital. Kemampuan komunikasi. Tidak bisa mengelak Anda. Kalau hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan bahasa ibu sendiri. Bahasa kedua, bahasa Inggris. Bahasa ketiga, bahasa Jepang. Bahasa keempat, bahasa Arab. Bahasa kelima, bahasa China. Bahasa berikutnya, bahasa Korea. Itulah bahasa-bahasa yang hari ini sudah mulai merata. Apa konsekuensinya? Kalau Anda siap, maka Anda punya kesempatan dan peluang untuk masuk kerja di area-area yang saya sebutkan tadi, bahasa di mana itu digunakan. Punya kemampuan bahasa Jepang, akan siap bekerja, berkompetisi di Jepang. Anda akan berhadapan dengan alumni di sana yang juga notabene keilmuannya sama. Kemampuan komunikasi. Hal yang berikut, apalagi kemampuan kolaborasi. Tak ada mata kuliah yang namanya kolaborasi. Tidak ada. Ada mata kuliah komunikasi, ada Pak. Apa itu? Pengantar bahasa Inggris. Berapa SKS? Paling tinggi 3. Namanya pengantar, itu nggak pernah sampai ke isi. Pengantar bahasa Inggris. Komunikasi ada apa? Pengantar ilmu komputer. Namanya pengantar, nggak nyampe ke dalam. Padahal sekarang eranya bukan lagi pengantar saja. Sekarang sudah muncul yang namanya artificial intelligence. Piranti-piranti cerdas yang itu semuanya berbasis komputer. Berbasis sistem. Semua sekarang sudah terhubungkan dengan sistem internet. IoT, Internet of Things. Kalau Anda ingin membuat lamaran, diantarkan lamaran itu, paling-paling ada sanggup 1 hari ngirimnya 2. Pergi nanti ke Belawan, pulang dari Belawan, pergi nanti ke Tanjung Merawa. Udah capek. Kalau secara manual. Tapi kalau Anda bisa mengirimkan lamaran melalui internet, apakah yang namanya WhatsApp, apakah yang namanya Instagram, apakah yang namanya internet, yang lainnya, Anda bisa mengirimkan lebih dari 2, bisa 10, 20. Yang 2 tadi paling hanya di kota Medan. Tapi kalau Anda menggunakan internet, Anda bisa kirim itu kemana-mana. Apa yang ingin saya sampaikan? Bila kemampuan ini Anda punya, maka kesempatan itu semakin lebar terbuka. Bahasa, kemampuan komunikasi. Hal yang berikutnya, anak-anak kami, adik-adik kami, ini aspek yang berhubungan dengan soft skill. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu pimpinan kita. Hard skill bisa dipelajari. Tapi soft skill tidak cukup hanya dipelajari.
Hormat itu bisa dipelajari, tapi melakukan hormat, respect, itu tidak bisa dalam konteks knowledge. Harus habituasi. Makanya kalau kita bicara soft skill, itu harus mengarah kepada apa yang disebut dengan pembentukan karakter. Karakter bekerja, respect. Ada yang namanya peduli, ada yang namanya tanggung jawab. Apalagi di atasnya jujur. Justru dari kajian teori, apa yang saya sebut terakhir ini, itu yang menyumbang lebih dari 80%. Bahkan hampir dia mendekati 90%. Teori-teori, hard knowledge itu hanya menyumbang 20% maksimal. Betapa kecewanya kita dengan dapat IP 3,8, tapi dia cuma menyumbang 20% untuk kita sukses dalam bekerja. Itu yang saya katakan tadi, persoalannya adalah kesiapan kerja. Jadi aspek-aspek yang berhubungan dengan soft skill itu perlu dikuatkan. Keluhan para pimpinan dunia kerja berkaitan dengan bukan IP-nya Bapak Ibu, tapi mereka mengeluh staf ini lamban, datang terlambat, mau pulang cepat. Itu bersinggungan dengan aspek-aspek yang saya sebut tadi. Nilai tanggung jawab kurang, hormatnya kurang, dan seterusnya. Adik-adik dan hadirin yang berbahagia, ternyata persoalan Anda tidak lebih mudah menyelesaikan studi daripada berhadapan dengan dunia real di depan Anda. Maka sekali lagi, persiapkan tetap diri kalian, jangan pernah berhenti belajar, meski tidak lagi belajar dalam konteks menambah bidang keilmuannya, tapi memperkuat bidang keilmuan itu untuk bisa diadaptasi, diimplementasi dalam dunia kerja. Nah, kalau itu bisa, insya Allah saya yakin, ya, jadi kombinasinya tambah kuat, ilmunya bagus, IP-nya bagus, tapi kapasitasnya juga diperkuat, maka Anda akan tentu lebih mudah dan insya Allah lebih sukses dalam memperoleh peluang kerja yang akan datang. Yang kedua tentu saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kampus ini. Ya, tadi kalau ada pantun untuk Bang Johar, ya mungkin saya kasih juga pantun untuk pimpinan universitas, pimpinan kampus ini. Mudah-mudahan nggak salah juga. Kalau mau makan ketupat enak dimakan sehabis sholat. Saya nggak tahu mengambil kata-kata yang tepat untuk Ibu Cici yang hebat selain satu kata yang memang hebat. Tapi tadi disebutkan ada niat untuk mengubah kampus ya menjadi institut teknologi dan bisnis. Itu mantap. Bapak Ibu, kalau semua kita di ruangan ini mendoakannya, ini akan cepat. Tapi kalau di LDIK agak-agak terkunci jadi lambat juga. Gitu. Tapi yakin Bapak Ibu, Bu Cici, ya terus terang saya nggak berani banyak bicara di depan Bu Cici karena satu yang saya tangkapkan dia udah 10 kan. LDIK pasti akan memfasilitasi. Tugas kita Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh anggota Komisi 10, kedepannya makin berat. Memang kita akan keluar ketika keluar nanti permennya banyak pengalihan kebijakan tugas dari kementerian itu ke LDIK. Salah satunya adalah program studi. Ya, tolong doakan juga mudah-mudahan kebijakan ini segera cepat direalisasikan ke kita di LDIK. Kalau seperti itu maka mungkin akan lebih mudah, tapi bukan untuk maksudnya mempermudah. Prosesnya akan lebih cepat. Selama ini rata-rata itu membutuhkan antara 3 sampai 4 bulan. Pengalaman kami saya lihat yang paling cepat itu 2 bulan itu jarang, 3 bulan sampai bahkan lebih. Nah, kalau nanti kebijakannya dialihkan ke LDIK, mungkin dia maksimal bisa kita perlakukan untuk 2 bulan. Kalau seperti itu nanti, maka pelayanan itu akan bisa lebih mempercepat peningkatan mutu dan tentu pelayanan kampus kita yang ada di Sumatera Utara. Saya kira itu, Bu Cici selamat untuk kita semua sudah melaksanakan acara ini di tempat yang hebat. Ya, mudah-mudahan alumni-alumni kita pun kelak akan menjadi orang hebat juga. Bapak Ibu, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong belikan durian untuk kekasih. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak, kami mohon untuk tetap berada di tempat.
Presenting souvenirs by Chairwoman of STEAM Sukma Medan to Head of Education Service Institution. Pemberian cindramata oleh Ketua STEAM Sukma Medan kepada PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1.